Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rodatul Jannah, mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas ujian tengah semester MK Ekologi Perairan yang dibimbing oleh Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologis. Cara karakteristik perbedaan waduk dan danau. Waduk perairan menggenang, suhu yang rendah, kadar garam dan salinitas rendah. Penetrasi dari cahaya matahari kurang, arusnya hampir tidak ada. Sedangkan danau mempunyai air yang cukup dalam, danau mempunyai gelombang kecil di permukaannya, mempunyai permukaan yang lebih tinggi, dan dapat menampung air dalam jumlah yang banyak. Secara ekologis, perbedaan waduk dan danau adalah ekosistem danau memiliki keanekaragaman yang lebih rendah. Dari hal ini dikarenakan waduk merupakan perairan buatan manusia yang mana kapasitasnya itu terbatas. Perairan ini mempunyai daerah litoral, limnetik, dan profundal. Sedangkan ekosistem danau memiliki sistem terbuka, namun dibandingkan dengan waduk, keanekaragaman flora dan fauna di danau lebih tinggi. Hal ini dikarenakan danau terbentuk secara alami juga memiliki ukuran yang lebih besar, sehingga tampungan air juga lebih banyak. Pertanyaan nomor 2, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan hilir, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Menurut saya, karakter ikan yang hidup di hulu, di badan hilir, dan hilir itu berbeda. Keragaman ikan di hulu lebih tinggi dibandingkan badan hilir dan hilir. Ikan yang hidup di hulu memiliki organ penempel dari modifikasi moncong maupun sirip perut dan sirip dada sebagai alat melekatnya badan di batu. Selain itu, di hulu juga dihuni oleh ikan perenang cepat. Banyak yang hidup di perairan hulu yang cenderung berarus deras. Di bagian hilir dihuni oleh ikan yang beradaptasi dengan substrat pasir seperti ikan pasir Dialunzona. Pertanyaan nomor 3, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Proses terjadinya eutrofifikasi adalah akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen dan fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Pertanyaan nomor 3, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofifikasi tersebut dan apa dampak bagi biota perairan. Proses terjadinya eutrofifikasi adalah akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen dan fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Nitrat dan fosfat yang berlebihan merangsang pertumbuhan alga berlebihan yang menutupi permukaan air sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam air. Akibatnya, bagian perairan yang menjadi gelap dan kekurangan sinar matahari ini menyebabkan kekurangan oksigen sebab fotosintesis tidak dapat dilakukan. Kemudian, ketika mati, alga ini akan dimakan oleh bakteri pengurai dan populasi bakteri meningkat drastis karena membusuknya oleh bakteri mengkonsumsi oksigen. Maka peningkatan bakteri menyebabkan berkurangnya oksigen hipoksia di air. Dampaknya bagi biota perairan adalah kematian massal. Eutrofifikasi sering membunuh hewan dan tumbuhan di perairan tersebut. Pertanyaan nomor 5, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Menurut saya itu benar kan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ittaqul mala'ina thalatha barada fil mawaridi wa qari'ati tariqi wa dhalli. Yang artinya, hindarilah oleh kalian 3 hal terlaknat, yaitu buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Daud. Cukup sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.